for everyone who support me. And Salamu Alaikum, Ingushetia. Congratulations, Movsar Evloev, ladies and gentlemen. Rekap hasil duel di UFC 288 yang manggung di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat. Akan kita buka dengan duel Kron Gracie dan Charles Jourdain. Kron Gracie membuka sesi UFC 288 dengan berduel melawan Charles Jourdain. Cucu pendiri BJJ, Kron Gracie ini berhasil dilumat petarung ganas asal Kanada itu. Jurus Jiu-Jitsu menjadi ciri khas keluarga Gracie tersebut. Dan dalam pertarungan ini, Jourdain berhasil menahan kengerian Jiu-Jitsu yang ditawarkan lawannya dengan gaya hindar yang luas. Di ronde kedua, petarung berjulukan si udara itu tetap mempertahankan strategi menjaga jaraknya. Saat sudah tertangkap Gracie, dia menunjukkan pertahanan yang bagus. Sepertinya, Jourdain meniru gaya tarung Cap Swanson yang pernah mengalahkan Kron Gracie sebelumnya dengan terus melancarkan serangan kilat dan memaksa Kron untuk melakoni duel berdiri. Pemenang pertarungan ini pada akhirnya harus ditentukan oleh penilaian juri. Dewan juri kompak menilai Jourdain menang angka mutlak. Kemenangan tersebut membuat petarung asal Kanada itu keluar dari rekor buruk 2 kekalahan beruntun. Sedang bagi Kron Gracie, kekalahan ini adalah kekalahan keduanya di MMA profesionalnya. Apakah Kron Gracie akan pensiun lagi atau tetap lanjut? Mari kita tunggu kabarnya. Kita beralih ke pertarungan selanjutnya di UFC 288. Movsar Evloev hampir saja menelan kekalahan pertamanya di MMA. Movsar Evloev berhadapan dengan Diego Lopes, petarung asal Brazil. Bagi Diego Lopes, duel ini merupakan laga debutnya di UFC. Dua petarung langsung memulai duel dengan tempo cepat. Lopes memberikan serangan bertubi-tubi yang ganas ke arah lawannya. Lopes menunjukkan skill BJJ yang luar biasa, berkali-kali berhasil membuat Evloev kesulitan. UFC 288. Gotta be very aware of his right. I think you're right though. Yeah. Evloev sempat tersiksa dari kuncian yang dilakukan oleh Lopes. Evloev bertahan sekuat tenaga hingga bel berbunyi. With that armbar, but if Evloev, The worse it is for him. I'm like very aware about. He might getting those 2 arms to that leg. It leaves. No, he's got it. Dewan juri pada akhirnya memutuskan Evloev menang angka mutlak dan melanjutkan rekornya menjadi 17 kemenangan dan tak terkalahkan. Kehebatan BJJ Lopes diakui oleh Evloev dengan mengatakan bahwa Lopes adalah lawan yang paling sulit meski ini adalah laga debutnya di UFC. Dengan pemberitahuan singkat menggantikan Bryce Mitchell yang menarik diri dari pertarungan. About my opponent, his guy is debut, but he has big experience. Like you see. This guy very dangerous on the wrestling. How many submission he did, I don't know. But every single time he was so dangerous, and I was wondering. Melihat aksi Lopes yang mampu menyulitkan Evloev, membuat presiden UFC Dana White menghargai usahanya. Apalagi dengan persiapan dengan waktu yang singkat, Dana White memberi Lopes bonus sebesar $50,000 dan mengatakan bahwa Lopes tidak kalah sama sekali. Evloev juga mengakui bahwa performanya dalam duel ini kurang bagus karena masa persiapan yang kurang. Hanya 2 minggu setelah Ramadan, baru kali ini Evloev secara terang-terangan menunjukkan bahwa dia seorang Muslim. Thank you for my opponent for this fight. He take this fight for short notice. Like me, I know about this fight only 20 days ago against Bryce Mitchell when his opponent canceled fight. And I was after Ramadan, it a little bit make me slowly. I'm so grateful he took this fight. Thank you. He has big future on the featherweight division. After Ramadan, I had only 2 weeks for this fight. Because of that, I was a little bit slowly. Dalam post-fight itu juga ia meminta pertarungan dengan petarung ranking atas di divisi kelas bulu UFC. A lot of fighters, he don't want to fight against me. But maybe Ortega, maybe Zombie, doesn't matter. Maybe someone else. I need big names. And Salamu Alaikum, Ingushetia.
Congratulations. Mobstar Evloev, ladies and gentlemen. Duel selanjutnya adalah duel Jessica Andrade, petarung asal negeri Samba melawan Yan Xiaonan, petarung asal negeri tirai bambu. Duel mereka berlangsung cepat, hanya dalam satu ronde saja. Andrade jatuh terkapar terkena tinjuan tepat di wajahnya oleh Yan Xiaonan. Setelah pertarungan, Yan Xiaonan meminta laga perebutan gelar kelas. Before he wasn't this much of a fighter. When it got tough, he didn't fight as hard as he's fighting right now. He never looked like he Attacked as well. I think he did. Oh man, that's tight. He's out. He's out cold. Yeah, look at that. It looked like his hand got caught in the shorts there. Right there is where we thought he tapped. And it Gotta feel good for this Nigerian. He has gone about it all the right way, and he emerges yet again with perhaps the biggest win of his career to date. Now we will take a look at. Di kelas berat UFC 288, menyuguhkan duel seru yang singkat antara Parker Porter melawan Braxton Smith. Dalam duel itu, Parker Porter benar-benar mendominasi Braxton Smith yang kelelahan dan mengalahkan lawannya di ronde pertama dengan TKO. Di sisi lain, di kelas ringan duel terjadi antara Drew Dober melawan Matt Frevola yang berakhir kekalahan bagi Drew Dober dengan KO. Kekalahan ini membuat langkah Dober terhenti untuk menaiki tangga 10 besar divisi kelas ringan UFC. Untuk duel di kelas menengah UFC 288, duel sport sudah sajikan di video sebelumnya, di mana petarung baru UFC asal Dagestan, Ikram Aliskerov, yang menang KO atas Phil Hawes. He doesn't try. It seems like he's fighting safe now, and Aliskerov just hurt him. Selanjutnya kita membahas duel co-main event di kelas welter UFC antara Belal Muhammad melawan Gilbert Burns. Belal Muhammad memetik kemenangan dari lawannya Gilbert Burns dengan keputusan angka mutlak dari juri. Dengan kemenangan ini, petarung Palestina Amerika itu tentunya berhak untuk menjadi penantang gelar kelas welter selanjutnya, yang saat ini masih dipegang oleh Leon Edwards. Gilbert does not like those body shots. Advancing right seconds in round 2. Right, drill down. Guts for Gilbert Burns this year. Changes. Gilbert looked a little, I think it's hard to sell. It was something that they both understood. In the fight thus far. Again, strong left kicks from Belal. And again, Muhammad on the attack. Oh, Burns with a knife. Hey, left and high, left, then you go with the right. Yes, sir. Combo. So keep moving, Belal. A lot of movement being called for. Good for him. Duel terakhir dan acara utama UFC 288. Duel comeback mantan juara ganda UFC Henry Cejudo melawan pemegang gelar kelas bantam UFC Aljamain Sterling. Dalam laga ini Aljamain Sterling memetik kemenangan melalui keputusan dengan angka tipis atau split decision atas lawannya Henry Cejudo. Michael Bell scores the contest. 48-47, Cejudo. Derek clearly scores it. 48-47, Sterling. And Eric Burns scores the contest. 48-47 for the winner by split decision. And still the undisputed UFC bantamweight champion of the world, Aljamain the Master Sterling. Di sisi lain, usai pertarungan, Sterling yang belum sempat merayakan kemenangannya sudah dihampiri oleh bintang UFC Sean O'Malley dengan jaket merahnya yang masuk ke oktagon. Alhasil, pertengkaran pun terjadi hingga terjadilah saling tatap yang intens dengan bumbu-bumbu emosi.
Drama ini seperti sengaja UFC bangun untuk menaikkan hype kelas bantam dan upaya menjual pertarungan selanjutnya bagi O'Malley untuk pertunjukannya sebagai anak emas UFC menggantikan Conor McGregor. Apalagi Merab yang merupakan penantang gelap berikutnya sekaligus teman akrab sang juara sudah menyatakan tidak akan bertarung dengan Sterling. Tebakan Mimin Dual Sport, mungkin Merab disiapkan menjadi bagian drama balas dendam andai Sterling kalah dari O'Malley. Itulah kenapa Umar Nurmagomedov belum bisa menemukan lawan peringkat atas, karena belum saatnya Umar masuk ke perebutan gelar. Mungkin saja setelah drama balas dendam Merab yang Mimin tebak sebelumnya, apalagi tanpa kehadiran Habib yang bertugas sebagai negosiator ulung seperti yang dilakukannya pada Islam Makhachev. Akan tetapi tergantung lagi pada matchmaker UFC yang lihai melihat potensi PPV. Sekian informasi yang dapat Dual Sport sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll drag your ass up and down this octagon. I'll drag your ass up and down this fucking octagon, bitch. Get the fuck out of my cage. Get this piece of shit out of my cage.